Lah Pak Daryanto ki wetenge gedhe gegek manuke. Eh? Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Video tadi merupakan kasus yang sempat viral karena olok-olokannya seorang tokoh masyarakat atau bisa dipanggil Gus terhadap penjual es teh dan menuai banyak kritikan tajam. Dan hal tersebut mengingatkan kita bahwasanya pentingnya menjaga lisan. Seperti yang kita ketahui bersama, seharusnya tokoh agama adalah panutan dalam masyarakat, mempunyai kedudukan dan pengaruh yang besar. Di tengah-tengah masyarakat, tokoh agama pun berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Di sisi lain, jika kita berkaca pada nilai-nilai Pancasila, terdapat isi sila kedua yang dikatakan bahwa kemanusiaan adil dan beradab, yang artinya kita sebagai manusia harus memiliki adab, harus beradab, memiliki etika yang baik kepada manusia lainnya. Dan sudah seharusnya kita sebagai warga negara mengindahkan hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua. Dan salah satu contoh tadi memberikan kita gambaran bahwa terdapat korelasinya dengan para pemimpin di masyarakat, terutama di Indonesia, itu yang tidak memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakatnya. Dan hal ini menjadi urgensi di Indonesia bahwa krisis keteladanan masih banyak terjadi. Krisis keteladanan memberi dampak terhadap kehidupan bangsa. Yang pertama, yaitu menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Jadi ketidakpercayaan ini terhadap pemimpin menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat. Rakyat menjadi apatis dan tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pada akhirnya berujung pada rendahnya partisipasi rakyat dalam membangun bangsa. Kemudian yang kedua, akibat dari krisis keteladanan di Indonesia yaitu melemahnya persatuan nasional. Jadi tidak adanya pemimpin yang bisa menyatukan bangsa akan berpotensi memperburuk potensi perpecahan. Jadi isu-isu sensitif seperti dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, ya pada akhirnya mengancam stabilitas nasional. Dan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, secara langsung telah meruntuhkan tingkat kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Indonesia sampai saat ini menjadi salah satu negara yang miskin kesejahteraan. Karena di pemimpinnya saja sudah miskin keteladanan dalam jiwa yang ada dalam dirinya. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah strategis kita sebagai warga negara memiliki peran yang penting dalam membentuk dan menciptakan pemimpin-pemimpin yang memiliki keteladanan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, penguatan pendidikan moral dapat dilakukan dengan mengevaluasi pendidikan agama agar kuat dalam aspek ibadah maupun muamalahnya. Apa artinya kalau nilai agamanya baik tapi perilakunya jauh dari agama? Dan nilai ini harus komprehensif. Keteladanan pemimpin untuk memperbaiki bangsa juga aspek yang sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, yaitu dengan melakukan penanaman nilai-nilai kepribadian bangsa melalui komunitas-komunitas sosial di masyarakat dengan berbagai pendekatan yang bersifat kultural. Jadi dengan melalui kegiatan pengajian, Karang Taruna, dan kegiatan-kegiatan kesosial kemasyarakatan, kita dapat membentuk seorang pemimpin yang memiliki keteladanan yang baik. Dan kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi antar semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan juga institusi pendidikan maupun media memiliki peran penting dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang berintegritas melalui langkah strategis agar dapat melahirkan generasi pemimpin yang kompeten dan menjadi teladan bagi masyarakat. Tidak mencontohkan hal-hal yang buruk, tidak mencontohkan perilaku yang tercela, tapi mencontohkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu tadi beberapa penjelasan dan pembahasan mengenai seberapa urgentnya krisis keteladanan di Indonesia, terutama pada pemimpin maupun tokoh-tokoh masyarakat. Dan bagaimana kita membuat langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sekarang. Dan bukan hanya sampai di sini saja,
saya membuat sebuah poster yang berisi rangkuman tentang video selama beberapa menit ini, untuk kemudian bisa disebarkan, di-share ke media-media sosial kalian. Silahkan buka di deskripsi ya. Terima kasih.